Enjoy, senyum, tidak menjadikan beban itu ya. Ada program kekuatan ekonomi lewat Koperasi Merah Putih yang sekarang menjadi program unggulan. Mengejar Kota Semarang tidak tertinggal sama kabupaten lain gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Picisan, kita ketemu lagi. Tema ini sangat menarik sekali, tapi sebelumnya nanti saya perkenalkan dulu. Beliau Ibu Lurah Kembangsari, tapi lebih dikenal dengan sebutan Mbak Lydia, karena masih muda, cantik, progresif, apa istilahnya, masuk ke ruang-ruang apapun di pasar hanya untuk mendapatkan satu program agar Kembangsari terlihat bersih, cantik, dan banyak hal yang dilakukan Mbak Lydia ini. Sebegitu hebatnya malam-malam Mbak Lydia mau terjun langsung ya. Beliau Bu Lurah yang mau ngopi sampai jam 12 dini hari, membahas sebuah tatanan agar lingkungan terlihat bersih, indah, juga menunjukkan bahwa loyalitas kepada masyarakat dengan cara beliau, Mbak Lydia ini tak segan-segan juga mengurangi waktu tidur ya. Termasuk hari ini semalam nggak tidur hanya untuk menjalankan satu tugas yang mulia sekali, rapat untuk satu program se-Indonesia ini ya, program Koperasi Merah Putih. Oke, beliau Mbak Lydia, Lurah Kembangsari yang cantik, punya terobosan yang luar biasa, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk lurah-lurah yang lain, juga pemangku wilayah tingkat RW, bisa bersinergi dengan beliau, Mbak Lydia. Selamat sore Bu Lurah atau Mbak Lydia. Selamat sore Pak Gunung. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Ya, siap ketemu lagi Bapak. Bu Lurah. Kenapa Mbak Lydia ini mengurangi jam tidur? Terus sebegitu loyalitasnya terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kebersihan agar tercipta lingkungan yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kuncinya apa sehingga dengan tidak tidur, terus aktivitas pagi sebagai seorang lurah, tidak menjadi beban menjalankan tugas ke masyarakat? Apa resepnya? Siap Bapak. Terus izin menjawab Pak Gunung. Sehari-harinya yang saya lakukan, yang penting satu itu enjoy. Enjoy, senyum, tidak menjadikan beban itu ya. Kita jalani hidup ini dengan amanah karena sudah diberikan tugas dari Ibu Wali, gitu kan? Diberikan tugas dari Ibu Wali, saya harus menjalani dimanapun ditempatkan, harus enjoy. Satu enjoy, yang kedua nyaman Bapak. Jadi enjoy dan nyaman, harapannya kita baik dengan apa yang ada di internal, sama warga, sama lembaga, guyup, itu akan enak dalam mengondisikan di wilayah itu. Kalau satu lingkungan itu tidak guyup, tidak sinkron, ada satu masalah, itu kita kerja pun tidak enak Bapak. Kalau di dalam ruangan internal itu, mulai dari internal, di wilayah, di lembaga, semua guyup, semua rukun, harapannya di warga juga tidak ada masalah. Kita dalam mengerjakan wilayah tuh semakin maju lagi gitu loh Pak. Harapannya juga semalam juga karena kemarin ini percepatan Koperasi Merah Putih, pembentukan Koperasi Merah Putih, mau tidak mau ya harus melaksanakan instruksi Presiden yang nomor 9 tahun 2025 dari Presiden, terus Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, rapat dengan Ibu Wali Kota, harapannya semua yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah melaksanakan juga harus sampai dengan 31 Mei sudah terbentuk Koperasi Merah Putih. Dan Kembangsari juga semalam deadline ya, harapannya bisa mengejar gitu Pak. Mengejar Kota Semarang tidak tertinggal sama kabupaten lain gitu. Kembangsari dari Kembangsari kemarin rapatnya juga sore ya, karena di sini
kalau tidak sore tidak ada warga yang datang Bapak Ibu. Terus warga juga hadir semua, alhamdulillah hadir guyup, semua juga bersuara, bermusyawarah, jadikan koperasi ini sebagai sumber usaha untuk kemajuan wilayah yang ada di Kembang Sari. Mereka juga sudah sangat guyup banget ya Pak, Bapak itu. Nggih. Terus program Koperasi Merah Putih itu sebenarnya untuk apa? Bu Lurah, coba disampaikan di depan kamera itu. Oh, siap. Oke. Programnya Koperasi Merah Putih adalah untuk berprogram untuk kembali lagi ke warga masyarakat kembali. Kalau di Kembang Sari programnya karena apa namanya untuk kemaslahatan urip kurang banyak, belum di Kembang Sari itu belum bisa simpan pinjam. Kalau simpan pinjam itu modalnya minimal 500 juta. Jadi kita belum ada uang segitu Bapak. Masih kecil-kecilan dulu. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib kemarin yang sudah di-share-kan, yang sudah dirapatkan dengan warga kemarin sudah diputuskan, harapannya untuk bagi kemaslahatan warga yang ada di Kembang Sari, misalnya mau buka tosirba, toko sembako kecil-kecilan dengan nanti keuntungan yang lebih besar, harapannya bisa menjadi kayak minimarket, kayak usaha yang contoh Alfamart gitu, dan tidak mengurangi, mematikan apa namanya sembako-sembako yang ada di kanan kiri apa namanya yang usaha-usaha gitu. Jadi harapannya kita berusaha juga tidak mematikan usaha yang lainnya Bapak Ibu. Oh, berarti program kedaulatan pangan lewat strategi ekonomi dengan ini kembali lagi ya pada saat dulu pernah ada koperasi. Koperasi itu sangat terkenal ya. Beliau Bapak koperasi itu Muhammad Hatta kalau tidak salah itu. Zaman dulu. Nah, koperasi itu wujud kemandirian masyarakat dan Mbak Lydia ini sangat antusias sekali menangkap program itu untuk masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Betul. Kan? Agar keseimbangan antar masyarakat tidak ada istilahnya kesenjangan sosial dengan sama-sama untuk menjalankan program yang selayaknya didukung ya, karena Mbak Lydia ini malam-malam rapat sampai pagi, dini hari kerja lagi, ya, ngantor ya maaf, hanya untuk menjalankan atau agar program itu terrealisasi. Sangat luar biasa sekali bahwa tanpa kita sadari, kelurahan sudah melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya di bidang koperasi. Contohnya Mbak Lydia ini mau terjun langsung ke titik-titik katakanlah dengan jumlah kepadatan penduduk yang teramat sangat real ya kalau di kota-kota besar. Beliau, Mbak Lydia itu mau terjun langsung ke pasar. Melihat sejauh mana menangkap persoalan apa yang ada. Sehingga terjadi interaksi antara pemangku wilayah setingkat lurah, atau di sini tokohnya adalah beliau Mbak Lydia yang sebegitu semangat sekali. Ada kendala nggak sih sebenarnya ketika masuk ke ruang-ruang pasar atau tempat-tempat padat penduduk, Bu Lurah? Siap. Kalau kendala itu ada ya Pak, apalagi pada saat PKL penataan harus rapi, bersih itu pasti tantangannya luar biasa. Tapi itu dijadikan sebagai semangat untuk bekerja, harapannya nanti warga juga lewat pemangku wilayah RT atau RW setempat di situ dengan pengertian bahwa di situ kita boleh jualan tetap tapi dengan memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada gitu Pak. Nah, kita juga harus baik-baik dengan pedagang itu ya, istilahnya dalam memberikan pengertian juga jangan kasar, jangan emosi, semua juga kita harus memanusiakan manusia gitu Pak. Wah, keren. Gitu. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya mereka. Kalau diperlakukan dengan baik, ya mereka juga baik lagi pada kita gitu Pak. Jadi harapannya dengan dari hati gitu ya Pak, menata lingkungan itu, jangan sambil emosi gitu Pak. Dari pas seduluran nanti jadinya Bapak. Seduluran. Leres. Padahal itu sektor pendapatan terbesar. Pasar ini kan sektor pendapatan daerah terbesar sebenarnya. Jadi pengelolaannya memang harus tertata rapi, setidaknya jangan kumuh. Ya, jadi Mbak Lydia ini sudah punya resep-resep khusus untuk bagaimana pasar menjadi indah, nyaman, tidak kumuh, tidak berbau. Nanti ada program ke sana. Juga satu hal Mbak Lydia, di pinggir kali ini kan juga kesadaran masyarakat kurang ya, untuk buang sampahnya selalu ke kali, ya melempar begitu saja. Padahal sudah disediakan tempat sampah. Walaupun tempat sampah itu warga sendiri menginisiatif ya untuk membuat sampah dari apapun. Kedepannya
Bu Lurah atau Mbak Lydia ini ada nggak keinginan untuk membuat tong-tong sampah di sepanjang kali Kembang Sari ini, inspeksi ya, jalan inspeksi di Kelengan itu. Iya, yang Itu kalau satu misal banyak tong-tong sampah, saya yakin bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali akan terwujud. J. Ada nggak program, Oh, strategi program untuk menjaga kali agar tidak dijadikan tempat untuk membuang sampah masyarakat? siap Bapak. Ada sih sebenarnya sudah dimusyawarahkan juga, sudah disampaikan juga kepada warga berkali-kali. Mungkin ya dari perilakunya sendiri ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengubah bahwa perilaku itu biasa membuang di sampah, juga sudah disampaikan pada saat Muskel. Di Semarang kan juga sesuai dengan program Bu Wali Kota yang 100 hari percepatan 100 hari program beliau sudah ada di visi misinya itu Bapak. Jadi sekarang di Kota Semarang, apalagi Semarang Tengah sebagai percontohan pilah sampah itu tadi sudah sekarang juga semua RT di Kembang Sari juga sudah dijadikan membuat bank-bank sampah Pak. Ada 33 RT sudah melakukan semua, juga di setiap RW juga sudah melakukan bank sampah. Jadi nanti kita sengguyung lagi, datang lagi ke yang khususnya yang di wilayah Jalan Inspeksi ya Bapak ya. Kita ke sana ngopi bareng, agendakan kapan Oke. bisa. Jadi kasih pengertian, diajak ngopi bareng, kalau enjoy bareng gitu kan, kita edukasi bersama Bapak. Tidak bisa Competition. menyalahkan, ya. Dicatat ya, Bu Lurah Siap. ini Ye. ngajak kita ngopi membahas tentang lingkungan ya, artinya Siap. membangun kesadaran untuk tidak buang sampah karena di sini sudah ada program pilah sampah. Jadi sampah plastik, sampah-sampah yang bersifat Ye. kering bisa dikumpulkan ya. Entah nanti itu akan didaur ulang atau programnya bagaimana. Tapi yang jelas bahwa Mbak Lydia ini mengawali atau menginisiasi sebuah program gerakan ngopi bersih-bersih lingkungan Kembang Sari. Jadi jangan takut untuk datang ke Kelurahan Kembang Sari, konsultasi tentang apapun, tanya-tanya aja sama Mbak Lydia. Beliau ini orangnya merakyat, ya. Selain cantik, merakyat, ya toh, bisa mewakili apapun yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi nggak perlu takut datang ke Kelurahan Kembang Sari dengan bertegur sapa. Nanti ke depan Mbak Lydia ini mau memiliki satu strategi yang beliau miliki dengan cara menyapa warga. Siap. Ikuti episode selanjutnya, tentunya nanti di vlogernya Mbak Lydia menyapa akan segera ada, dan jangan takut, silahkan menyapa Mbak Lydia, dan Mbak Lydia akan terbuka untuk menerima sapaan-sapaan itu. Artinya sapaan apa yang akan dikerjakan atau sapaan apa yang nantinya menjadi sebuah inspirasi untuk membangun kekuatan lingkungan menjadi bersih dan artinya mewakili Kota Semarang sebagai wujud Semarang maju. Terakhir, Bu Lurah, program sekolah anak ini. Nah, ini kan butuh ruang-ruang sekolah untuk anak-anak selain yang masuk dalam sistem negara atau pendidikan yang sudah ada di bawah ya, di bawah Kementerian Pendidikan. Ada nggak program sekolah rakyat atau sekolah gratis untuk anak-anak nantinya? Selain PAUD, apakah di ruang-ruang itu akan diadakan sekolah-sekolah gratis untuk anak-anak atau ruang bermain setidaknya? Karena di tempat-tempat kota besar ini nyaris ruang bermain anak hilang. Punya nggak program ke sana, Mbak Lydia? Siap Pak. Selain PAUD, yang pengajarnya juga nyesewu ya, di sini ibu-ibu PKK juga yang kesehariannya juga intinya apa ya, ala kadarnya gitu ya Pak. Di sini juga saya lihat sih, beliau juga sangat antusias sekali Bapak dalam mengajar, menangani anak-anak itu. Harapannya ada nanti bisa di balai RW apa di balai siapa gitu kan, RT gitu ya Pak. Harapannya yang di sini menjadikan edukasi anak sebagai generasi penerus bangsa itu penting juga ya. Jangan sampai nanti salah pergaulan, salah didik, apalagi sekarang dengan eranya sekarang kan langsung pengaruhnya itu langsung dari HP ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan pengawasan orang tua ada tempat bermain khusus, mungkin di balai RW 4 apa di mana gitu, nanti agendakan lagi untuk menjadi anak ini ada lahan untuk bermain gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih ada Bapak. Ya. Catat beliau Mbak Lydia ini sangat luar biasa sekali, punya program ya.
ada program kekuatan ekonomi lewat Koperasi Merah Putih yang sekarang menjadi program unggulan. Terus ada kebersihan lingkungan, menata lingkungan agar sehat masyarakatnya, lingkungan terlihat bersih dan bisa mewakili sebagai mercusuar nanti Kembang Sari untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Juga ada program mengurangi bermain gadget atau Android ya. Jadi nanti mungkin bisa bersinergi dengan RW atau RT untuk membuka ruang bermain untuk anak-anak selain PAUD. Demikian kaum Picisan, sore hari ini ngobrol asik sama Mbak Lydia ya di forum umum yang agak tertutup juga karena ini di ruangan tertutup di Balai Kelurahan Kembang Sari. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang nanti dicanangkan oleh beliau program-program yang bersifat untuk kemasyarakatan bisa dinikmati oleh masyarakat Kembang Sari. Tentunya peran serta pemangku wilayah ini sangat berarti sekali apabila bekerja sama dengan masyarakat, dan Mbak Lydia akan menyapa. Jam berapapun beliau stay siap atau standby, handphonenya ketika ada keluhan bisa langsung kontak ke Mbak Lydia menyapa. Selamat sore, terima kasih sore Bu Lurah. Bapak, terima kasih. Semoga program-program ini bisa menjadi bukti bahwa Bu Lurah tidak hanya di belakang meja, tapi mobilitasnya mau ngopi dini hari. Salam kaum Picisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi semuanya.